Shalom, selamat pagi saudara. Eh, Mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Engkau sertai kami, Engkau sertai langkah kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Dan berkati tangan kami, apa yang kami kerjakan, usaha, kerja, kesehatan keluarga kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah anak domba-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, taruh firman-Mu, sirami Tuhan agar bertumbuh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya ajak kita baca langsung hikmat hari ini yang di tanggal 4 Mei yang diambil daripada Amsal 14 ayat 22 sampai 24. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tanda tanya. Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saudara, hari ini firman Tuhan menegur, mengingatkan kepada kita untuk sejak dari hati kita itu, rancangkanlah dan rencanakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati orang, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kasih dan setia. Alkitab mencatat, ya, penulis Amsal menyampaikan, ya, kasih dan setia itu akan kita peroleh, ya. Jikalau kita merencanakan dan merancangkan yang jahat, ya, maka jalan kesesatan, ya, itu yang akan menunggu orang itu di depan, ya. Orang yang fokus merancang kebaikan akan dikelilingi oleh kasih dan kesetiaan, ya, baik dari Tuhan maupun dari sesama manusia, ya. Apa yang baik yang dilakukan, ya, pasti akan mendapatkan kebaikan, ya. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka mengerti akan hal itu. Apalagi kita orang percaya, ya, yang di mana-mana kalau kita mengikuti teladan Kristus, ya, Yesus kemana aja dia selalu menjadi berkat, ya, dia selalu membagikan kebaikan, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi orang makan banyak, orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, ya, yang kusta sembuh, tahir. Ya, apa yang Tuhan lakukan, ya, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, ya. Dia berkuasa menciptakan, dia berkuasa mencabut, ya. Tapi dia lebih banyak waktu dia melakukan pelayanannya di muka bumi ini 3,5 tahun, dia banyak mendemonstrasikan keilahiannya, ya. Nah, kita bagiannya apa? Kita bagiannya berbagilah kasih, ya, kerjakanlah yang baik, ya, berkatilah orang dari tindakan, dari tutur kata kita, ya, kita memberkati orang. Oke? Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, ya. Dalam artian itu setiap kita yang bekerja keras pasti akan mendapatkan hasil, ya, dibanding dengan kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja, ya. Kalau setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dalam firman Tuhan ayat Amsal ini berkata jerih payah pasti menghasilkan sesuatu yang berharga, baik itu materi, pengalaman maupun karakter, ya, saudara. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita bekerja dan kita serahkan hasilnya
ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memberikan terobosan, Tuhan pasti memberkati, ya. Asal apa yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan dan tidak melanggar firman Tuhan. Banyak orang terjebak dalam kata-kata belaka, banyak omongan saja kata orang. Omong doang, ya. Berkata punya mimpi besar, punya keinginan ini, keinginan itu, tapi jikalau itu tidak disertai dengan tindakan, tidak disertai dengan kerja keras, maka firman Tuhan berkata itu hanya akan mendatangkan kekurangan saja. Ya. Mengeluh tanpa bekerja, Amsal mengingatkan kepada kita bahwa kemiskinan atau kekurangan itu adalah hasil akhir yang akan mereka peroleh, ya. Amsal berkata, mengingatkan kepada kita, ayo kerja keras, ayo banting tulang dibanting-banting, ya kan saudara. Ayo jangan hanya duduk diam, jangan hanya berkata-kata, tapi bekerjalah, ya. Dengan bekerja orang boleh makan. Kalau tidak bekerja tidak boleh makan, ya kan saudara, ya. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Mahkota sesuatu yang dipakai di kepala, ya. Mahkota orang bijak kepintarannya. Jadi orang bijak itu dia selalu mendengar, dia selalu menerima nasihat. Ya, bukan berarti semua nasihat diterima, ya, tapi dia bisa memfilter, dia bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dia kembangkan, mana yang harus dia tolak. Itu adalah orang bijaksana, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari 3 ayat ini pada hari ini? Ayat 22, ketika kita merancangkan sesuatu yang baik, ya, maka kebaikan, kasih dan kesetiaan itu akan menyertai langkah kita, ya. Mulailah dengan merancang kebaikan agar tetap hidup kita itu berada di jalan yang benar. Kemudian tindakan, ya, wujudkan, jangan hanya di sebatas retorika, jangan hanya di sebatas perkataan, tapi nyatakan dengan tindakan, ya. Sedikit berkata-kata tapi banyak berbuat, banyak bekerja. Itulah yang kitab Amsal dorong, ya. Lebih baik kita bekerja daripada kita banyak menghabiskan waktu untuk sekedar bercakap-cakap atau berbicara, ya. Ada memang orang yang profesinya itu ketemu orang, meeting, ngelobi sana, ngelobi sini, ada memang. Tapi itu ya kerjanya dia, ya. Kalau kita kerjanya harus berhubungan dengan tangan kita, ya tangan kita bergerak, jangan mulut kita yang bergerak, ya kan saudara, ya. Kemudian kalau kita bekerja duduk di meja, atas meja, kemudian kita merancangkan, memikirkan sesuatu, rancangkanlah yang baik, ya. Rancangkan yang baik, rancangkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayat 24. Nikmati hasil kerja keras tersebut sebagai mahkota atau kehormatan yang mencerminkan hikmat Anda. Ya, saudara, secara keseluruhan karakter adalah hikmat, aksi adalah kerja keras, itu saling bekerja sama dan menjadi kunci untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Semakin baik, ya, terhormat dan kelimpahan, ya. Tuhan selalu menyediakan hal-hal itu, ya, untuk setiap kita orang percaya. Sekarang tinggal kita siap atau tidak, siap atau belum untuk Tuhan berkati seperti itu, ya. Kembangkan kapasitas saudara, kembangkan hidup saudara, siapkan hati saudara, ya.
supaya ketika berkat Tuhan tiba ke tangan saudara, ya saudara dapat menggunakan itu untuk memberkati orang lain, ya saudara, dan terutama memberkati gereja Tuhan dan memberkati umat Tuhan. Amin. Mari saja kita menyanyikan satu pujian itu. Ini kita minta Roh Kudus pegang tangan kita, ya. Jangan lepaskan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Dia di dalam kehidupan kita. Ya, kita jadikan ini doa kita. Kita jadikan ini sebagai doa dan permohonan kita, seruan hati kita ke hadapan Tuhan. Ayo. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
hidupku dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, ya Roh Kudus, peganglah tangan anak-anak-Mu selalu. Pimpin, tuntun kami, agar kami di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam sepanjang hari kami, Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan, kami tidak menyimpang ke kiri, tapi oleh karena hikmat-Mu, oleh karena Roh-Mu Tuhan, kami terus berjalan, kami terus bergerak, kami terus bekerja, dan kami terus beriman bahwa pertolongan-Mu akan tiba, terobosan daripada-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu akan segera Engkau bukakan, akan Engkau curahkan berkat-Mu dari tata suci-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berseru, yang terus percaya, yang terus bersandar dan terus berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku materaikan berkat kasih setia Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan, terus menyertai langkah hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan katakan amin. Bye bye. God bless.